selamat sejahtera bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bersama dengan IPT di pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai proses disosiatif, tapi kali ini kita akan membahas mengenai pertentangan, pertikaian, dan konflik. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas sebenarnya apa itu pengertian dari konflik, apa saja latar belakang sehingga terjadinya konflik, dan bagaimana caranya agar konflik itu dapat segera diselesaikan. Nah, untuk itu seperti biasa ya, persiapkan bukumu dan persiapkan dirimu, serta kamu boleh mencari referensi yang lain yang dapat mendukung proses belajar mengajar kita mengenai proses disosiatif, pertikaian, dan konflik. Baik, kita akan membahas mengenai mengenai interaksi sosial. Nah, tapi kali ini kita akan membahas mengenai proses disosiatif meliputi pertentangan dan konflik. Nah, tapi sebelumnya kita akan kilas balik ya mengenai materi kita yang sebelumnya, ya, yaitu mengenai interaksi sosial. Ya, interaksi sosial secara garis besar memiliki dua proses secara garis besar ya, ada dua. Yang pertama adalah proses asosiatif. Nah, berbicara mengenai proses asosiatif berarti kita berbicara mengenai interaksi yang mengarah ke hal yang baik atau ke hal yang positif. Nah, meliputi kerjasama. Nah, kerjasama berarti adanya suatu tindakan yang saling membantu. Nah, yang kedua adalah akomodasi. Apa akomodasi? Nah, berbicara mengenai akomodasi berarti kita berbicara mengenai suatu cara untuk mengatasi atau mencegah terjadinya perselisihan ataupun konflik. Nah, yang ketiga adalah asimilasi. Apa asimilasi? Berbicara mengenai asimilasi berarti kita berbicara mengenai perpaduan dua kebudayaan yang berbeda melebur melahirkan budaya yang baru, sangat-sangat baru, dan menghilangkan identitas aslinya. Nah, yang keempat adalah akulturasi. Nah, berbicara mengenai akulturasi hampir mirip dengan akomodasi. Bedanya, nah, akulturasi itu perpaduan dua kebudayaan yang berbeda bersatu melahirkan budaya yang baru, tetapi budaya yang baru itu masih memperlihatkan budaya aslinya. Nah, itu adalah akulturasi. Nah, jadi ada empat poin secara garis besar proses asosiatif. Nah, yang berikutnya adalah yang sudah kita bahas minggu-minggu yang kemarin itu adalah proses disosiatif. Nah, yang pertama adalah persaingan. Nah, persaingan atau kompetisi. Nah, kalau persaingan berarti identik dengan sifat sportif. Nah, sportif itu berarti ya belak-belakan. Nah, dengan usaha, dan ya apabila terjadi kekalahan ya bisa menerima dengan lapang dada. Nah, itu persaingan ataupun ya kompetisi. Nah, yang kedua kemarin ada kontravensi. Nah, kontravensi mirip dengan persaingan, bedanya kalau tadi persaingan itu secara belak-belakan, kalau kontravensi ya bermain di belakang. Nah, artinya ya ada musuh dalam selimut. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pertentangan, pertikaian, dan konflik. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Pertentangan, pertikaian, dan konflik. Nah, pertentangan. Nah, pertikaian dan konflik. Konflik adalah suatu proses sosial di mana orang, perorangan, atau kelompok manusia berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Wah, berarti ini ada pemaksaan di sini. Nah, pertentangan, pertikaian, ataupun konflik. Lagi-lagi memaksakan kehendak dengan cara ancaman, mengancamnya. Ujung-ujungnya ini akan, apabila tidak langsung diselesaikan, ya ujung-ujungnya terjadi kekerasan. Nah, penyebab terjadinya konflik. Nah, sebenarnya apa ya yang menyebabkan terjadinya konflik? Nah, yang pertama apa katanya sini? Perbedaan antar individu. Nah,
berarti perbedaan antar orang perorangan. Nah, misalnya ya perbedaan pendirian atau prinsip yang dapat menyebabkan atau mengarah kepada pertentangan. Wah, perbedaan prinsip saya dengan perbedaan prinsip kamu. Nah, karena kamu tidak mau ya mengotot hanya prinsipmu saja yang didengarkan, akhirnya ya terjadi pertikaian, perselisihan. Salah satu ya penyebab terjadinya konflik. Yang kedua apa? Perbedaan kebudayaan. Wah, kebudayaan berarti kebiasaan. Misalnya perbedaan kebudayaan antar suku yang satu dengan suku yang lain. Berarti perbedaan antara, misalnya perbedaan kebiasaan antara masyarakat Karo dengan masyarakat Jawa misalnya. Nah, atau masyarakat ya suku Batak Karo dengan suku Batak Toba. Kalau pada masyarakat suku Batak Karo, menikah itu di tempat wanita misalnya. Pada masyarakat Batak Toba, menikahnya itu di tempat acaranya ya, acara adatnya itu atau acara pemberkatannya itu, acara akadnya itu di tempat laki-laki. Nah, itu juga salah satu bisa penyebab terjadinya konflik. Nah, kebiasaan. Yang berikutnya adalah perbedaan kepentingan atau bentrokan antara kepentingan-kepentingan. Misalnya, kepentingan yang menyangkut baik individu maupun kelompok dalam hal ekonomi, politik, sosial budaya, dan lain-lain. Wah. Apakah setiap ya kita lihat ya, apalagi sekarang menjelang pilkada, nah kursi untuk bupati itu hanya satu, kursi untuk wakil bupati itu hanya satu, tapi kamu lihat ada beberapa orang yang ingin duduk di kursi yang sama. Nah, berarti ada kepentingan yang sama, bentrokan kepentingan. Nah, itu juga bisa mengundang terjadinya konflik. Yang keempat adalah perubahan sosial. Nah, misalnya muncul berbagai pandangan antara golongan tua dan golongan muda terhadap suatu permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah norma. Wah, ini lagi-lagi ya. Nah, mungkin ya sering sekali ya kamu anak-anak muda, cara berpakaianmu mungkin dianggap tidak senonoh oleh golongan-golongan tua. Nah, mereka menganggap kamu itu, wah bagaimana ini? Kok kamu ini tidak sopan? Nah, padahal dalam pemikiran kamu ya, nenek ini kampungan sekali. Nah, karena zaman sekarang harus seperti ini. Nah, perubahan sosial, nah, perubahan keadaan. Nah, sehingga menimbulkan ya suatu, apabila manusianya tidak siap menyalahartikan perubahan itu, ya itu juga bisa menyebabkan terjadinya konflik. Nah, ini adalah penyebab terjadinya pertentangan ataupun konflik. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pertentangan. Nah, ternyata bentuk-bentuk pertentangan ataupun konflik atau pertikaian itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah pertentangan pribadi atau konflik individu. Nah, pertentangan pribadi merupakan konflik yang terjadi karena adanya perbedaan yang tajam antara dua individu. Perbedaan itu muncul karena adanya benturan kepentingan di antara keduanya. Nah, seperti yang kita bahas tadi ya, bentrok kepentingan, saya ingin A, kamu juga ingin A, padahal A hanya satu. Nah, itu adalah jenis konflik. Yang kedua adalah pertentangan rasial. Nah, apa itu rasial? Ras berarti pertentangan yang terjadi karena perbedaan warna kulit. Ras itu warna kulit kan aku ya. Ada ras Kaukasoid, Mongoloid, Negroid. Nah, kulitku lebih bagus dibandingkan kulitmu. Saya ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Nah, itu juga bisa menyebabkan konflik, dan ini salah satu bentuk konflik, pertentangan ras. Nah, yang berikutnya adalah pertentangan kelas sosial. Wah, kelas berarti ya, kelas-kelas berarti ada yang paling tinggi, ada yang menengah, dan ada yang paling bawah. Dan ketiga kelas ini tentu memiliki sudut pandang yang berbeda. Kalau bicara mengenai kelas sosial, berarti kita bicara mengenai golongan orang kaya, orang menengah, dan orang yang kurang mampu atau golongan miskin. Nah, yang berikutnya adalah pertentangan politik. Nah, konflik ini timbul pada umumnya karena adanya pandangan-pandangan yang berbeda dalam menyikapi suatu hal. Nah, biasanya konflik ini ya menyangkut masalah kenegaraan.
Nah, di Indonesia sering sekali ya sedikit-sedikit demonstrasi. Nah, mungkin itu ya adanya salah satunya mungkin ya disebabkan adalah pertentangan politik. Nah, yang berikutnya adalah pertentangan yang bersifat internasional. Nah, konflik ini muncul apabila terjadi benturan-benturan kepentingan antara bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya. Wah, misalnya kemarin ya konflik antara Indonesia dengan Malaysia menyangkut Pulau Sipadan, Ligitan, serta Ambalan. Nah, perebutan suatu wilayah sehingga ya terjadilah konflik. Kalau bicara mengenai internasional berarti konflik di luar dari negara itu sendiri dengan negara yang lain. Nah, ya itulah mengenai bentuk-bentuk konflik. Nah, adanya konflik di masyarakat sering dinilai negatif ya, nah dan merugikan. Padahal konflik merupakan bagian dari proses sosial yang wajar. Memang ya apabila kamu ingin bertumbuh tentu harus menghadapi kerikil-kerikil ataupun konflik. Nah, dan tidak harus dihindari sebenarnya. Karena konflik memiliki fungsi khusus yang mewarnai kehidupan individu dan kelompok dalam masyarakat. Nah, jika konflik bersifat negatif, nah bisa saja ya menyebabkan ya perpecahan solidaritas di dalam masyarakat. Nah, maka harus dihindari kalau memang itu tujuan konflik itu hanya untuk memecahkan, wah dihindari. Nah, apabila konflik itu akhirnya menumbuhkan perasaan atau solidaritas di dalam masyarakat, iya peliharalah konflik itu. Nah, sering sekali akibat adanya musuh, ya akhirnya timbullah rasa persatuan. Nah, wah itu musuh kita bersama, kata orang Indonesia. Nah, sehingga ya konflik ini juga memiliki dampak yang positif. Nah, baik. Ternyata, nah konflik itu ya ada fungsinya. Apa tadi kita bilang? Yang pertama, sebagai alat untuk memelihara solidaritas, membantu menciptakan aliansi dengan kelompok lain, mengaktifkan peran individu yang semula hanya diam saja. Nah, akhirnya dia aktif. Nah, yang keempat, fungsi komunikasi. Sebelum terjadi konflik, kelompok tertentu mungkin tidak mengetahui posisi lawan. Nah, tetapi dengan adanya konflik, posisi dan batas antara kelompok menjadi lebih jelas. Secara pasti di mana mereka berdiri dan dapat mengambil keputusan untuk bertindak lebih cepat. Nah, ya ini dia. Baik, bicara mengenai konflik ya, tentu konflik ini harus kita cegah ya, dan itu sudah kita bahas kemarin mengenai akomodasi. Nah, tetapi ada cara-cara yang lain, bisa kamu lihat di buku kamu ya. Ada cara-cara yang dapat ditempuh untuk memecahkan konflik. Nah, yang pertama adalah eliminasi. Nah, eliminasi berarti ya pengunduran diri salah satu pihak yang terlibat dalam konflik. Nah, artinya ya karena sudah keburu tahu saya salah, akhirnya dia mundur sendiri. Itu eliminasi. Nah, cara yang kedua adalah subjugation atau dominasi. Ya, di sini adalah artinya orang yang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk menaatinya. Agar apa ya? Taat sajalah, agar konflik tidak berlarut-larut. Nah, yang ketiga adalah majority rule, berarti ya keputusan berdasarkan suara terbanyak yang ditentukan melalui voting. Nah, majority suara terbanyak ya, jangan ya ayo bagaimanapun dia menang karena ini suara terbanyak. Yang berikutnya adalah kompromi. Apa kompromi? Semua pihak yang terlibat dalam konflik berusaha mencari dan mendapatkan jalan tengah. Artinya ya bertukar pikiran apa ya kira-kira solusinya. Nah, yang terakhir adalah integrasi. Nah, apa integrasi? Pendapat-pendapatan atau pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan dan ditelaah kembali sampai kelompok mencapai suatu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak. Nah, jadi anak ibu sekalian inilah mengenai pelajaran kita ya, mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, jadi ibu harap anak-anak ibu di kelas 10 kamu lebih paham sebenarnya apa inti kajian dari sosiologi. Nah, apabila ada yang kurang jelas, bisa kamu bertanyakan kepada ibu melalui WhatsApp, melalui Google Classroom, atau melalui email. Nah, oke, baik. Untuk pertemuan kali ini, hanya ini saja yang kita bahas. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai konsep-konsep tentang
realitas sosial. Nah, ya, kita akan membahas mengenai konsep-konsep tentang realitas sosial. Oke, terima kasih.